Sosok Dajjal sangat penting dalam eskatologi Islam, sebagai pertanda kesengsaraan dan ujian iman yang tak tertandingi. Namanya sendiri, Al-Masih Ad-Dajjal, berbicara banyak tentang sifat penipuannya. Al-Masih, yang berarti Mesias, awalnya mungkin menyesatkan seseorang untuk menganggapnya sebagai penyelamat. Namun, gelar ini menipu, karena Dajjal sama sekali bukan penyelamat. Dia disebut Al-Masih karena dia akan memiliki kemampuan luar biasa, mampu melakukan hal-hal yang tampak seperti mukjizat. Namun, mukjizat ini tidak lebih dari ilusi yang rumit, yang dirancang untuk menipu dan menyesatkan orang yang tidak menaruh curiga. Gelar aslinya, Ad-Dajjal, mengungkapkan sifat aslinya, penipu. Nama ini merupakan peringatan keras, sebuah pengingat bahwa penampilan luar bisa menipu, dan iman sejati membutuhkan ketajaman dan keteguhan. Asal-usul Dajjal diselimuti misteri. Beberapa kisah menyebutnya sebagai manusia, yang lahir dengan kecenderungan jahat, sementara yang lain menggambarkannya sebagai jin, makhluk yang diciptakan dari api tanpa asap. Terlepas dari asal-usulnya yang tepat, tujuannya tetap jelas untuk menabur perselisihan, menyebarkan kepalsuan, dan menyesatkan umat manusia. Nama Dajjal sendiri berasal dari kata Arab Dajjal, yang berarti menutupi atau menyembunyikan. Ini semakin menekankan sifat penipuannya, kemampuannya untuk menutupi niat sejatinya di balik kepalsuan dan daya pikat. Dia adalah penipu ulung, manipulator utama yang akan mengeksploitasi kelemahan manusia untuk mencapai tujuan jahatnya. Tradisi Islam memberikan gambaran rinci tentang penampilan fisik Dajjal, yang berfungsi sebagai peringatan yang jelas untuk mengenali dan menghindarinya. Ciri yang paling membedakannya adalah matanya yang satu, simbol dari penglihatannya yang tidak lengkap dan cacat. Sementara satu matanya akan buta total dan cekung, mata yang lain akan menonjol secara tidak normal. Digambarkan seperti buah anggur yang mengambang. Ketidaksempurnaan fisik yang mencolok ini berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan kerusakan batinnya, dan pandangan dunia yang menyimpang yang diwakilinya. Lebih lanjut, Dajjal akan memiliki tanda yang menonjol di dahinya, terlihat jelas bagi semua orang. Tulisan ini, sering digambarkan sebagai kafir dalam bahasa Arab, akan menjadi indikasi yang jelas tentang sifat aslinya, sebuah cap ketidakpercayaan yang terukir pada dirinya. Namun, terlepas dari tanda yang mencolok ini, banyak yang akan dibutakan oleh karisma dan mukjizat palsunya, sehingga tidak mengindahkan peringatan yang mengerikan ini. Selain penampilannya yang aneh, Dajjal sering digambarkan berukuran dan bertubuh besar, menjulang tinggi di atas manusia biasa. Fisik yang mengesankan ini dimaksudkan untuk membangkitkan kekaguman dan ketakutan, membuatnya tampak seperti Tuhan bagi mereka yang mudah terombang-ambing. Suaranya juga dikatakan kuat dan menawan, mampu menjangkau jarak yang jauh dan menggoyahkan hati orang-orang yang tidak waspada. Atribut fisik ini, dikombinasikan dengan sifatnya yang licik dan manipulatif, menjadikan Dajjal musuh yang tangguh, makhluk yang mampu mengguncang fondasi iman. Ini adalah pengingat yang nyata bahwa iman sejati tidak terletak pada penampilan luar atau pertunjukan yang megah, tetapi pada kemurnian hati dan keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Allah. Kedatangan Dajjal bukanlah peristiwa yang tiba-tiba, melainkan puncak dari penurunan moralitas dan iman secara bertahap. Banyak tanda yang akan mendahului kemunculannya, menandakan dunia yang berada di ambang kekacauan dan kesengsaraan. Tanda-tanda ini berfungsi sebagai peringatan, mendesak umat manusia untuk bertobat, kembali kepada Allah, dan bersiap menghadapi cobaan yang akan datang. Salah satu tanda yang paling penting adalah merajalelanya kepalsuan dan penipuan. Kebohongan dan informasi yang salah akan menyebar seperti api, mengaburkan batas antara kebenaran dan kepalsuan. Orang-orang akan mudah percaya apa saja, betapapun anehnya, sementara pengetahuan dan kebijaksanaan sejati akan semakin langka dan diabaikan. Kerusakan moral akan merasuki masyarakat, dengan nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, kasih sayang dan empati, digantikan oleh keserakahan, keegoisan, dan materialisme. Ikatan keluarga akan melemah, kepercayaan akan terkikis, dan tindakan kekerasan dan ketidakadilan akan menjadi hal biasa. Tatanan masyarakat akan terurai, menciptakan lingkungan yang matang untuk kekacauan dan penipuan ala Dajjal. Bencana alam akan meningkat dalam frekuensi dan intensitas, berfungsi sebagai pengingat yang nyata akan kuasa Allah dan konsekuensi dari menyimpang dari jalannya.
Gempa bumi, banjir, kelaparan, dan wabah penyakit akan menghancurkan bumi, menyebabkan penderitaan dan keputusasaan yang meluas. Bencana-bencana ini akan menguji iman bahkan orang yang paling taat sekalipun, mendorong mereka untuk mempertanyakan keyakinan mereka dan menyerah pada rasa takut. Lebih lanjut, kemajuan teknologi, meskipun tampaknya bermanfaat, akan dimanipulasi dan dieksploitasi untuk tujuan jahat. Dajjal akan memanfaatkan kemajuan ini untuk meningkatkan kekuatan penipuannya, menyeskum pesannya ke mana dan perketat cengkeramannya pada hati dan pikiran massa. Bagian 4. Cobaan besar, godaan Dajjal dan penipuan bangsa-bangsa. Kemunculan Dajjal akan mengantarkan periode fitnah yang belum pernah terjadi sebelumnya, masa kesengsaraan dan ujian yang besar bagi seluruh umat manusia. Senjata utamanya adalah penipuan, menggunakan karismanya, mukjizat ilusi dan penguasaan persuasi untuk menyesatkan orang. Dia akan mengeksploitasi keinginan manusia, menjanjikan kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan duniawi kepada mereka yang mengikutinya, sambil mengancam mereka yang menolak dengan kesulitan dan penderitaan. Salah satu alatnya yang paling ampuh adalah kemampuannya untuk mengendalikan unsur-unsur alam. Dia akan memerintahkan hujan turun, membawa kelegaan ke tanah yang dilanda kekeringan, dan tampil sebagai penyelamat bagi mereka yang putus asa. Dia akan mengendalikan vegetasi, membuat tanah tandus menjadi subur, dan menawarkan kelimpahan kepada mereka yang berjanji setia. Kemampuan yang tampaknya ajaib ini akan menipu banyak orang, yang dibutakan oleh kebutuhan dan keinginan langsung mereka, akan gagal mengenali sifat jahat dari kekuatannya. Dajjal akan berkeliling dunia dengan cepat, melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata, semakin menambah aura kekuatan dan mistiknya. Dia akan menargetkan setiap sudut dunia, menyebarkan pesan kepalsuannya dan mencoba untuk mempengaruhi seluruh bangsa agar memihaknya. Para pengikutnya akan membengkak, tertarik oleh janji-janji kemakmurannya, dan tergoda oleh pertunjukan keilahiannya yang tampak. Namun, mukjizat Dajjal tidak lebih dari ilusi, gangguan sementara yang dirancang untuk menutupi niat sejatinya. Kekayaan yang dia berikan akan cepat berlalu, kesenangan yang dia tawarkan dangkal, dan akhirnya tidak memuaskan. Pemerintahannya akan ditandai oleh tirani dan penindasan, kediktatoran kejam yang dibangun di atas kebohongan, ketakutan, dan penakal manusia. Bagian 5. Pendukung kebenaran, Imam Mahdi dan perlawanan melawan kepalsuan. Bahkan di masa-masa tergelap ini, secercah harapan akan tetap ada. Kedatangan Dajjal akan bertepatan dengan munculnya Imam Mahdi, keturunan Nabi Muhammad SAW, yang ditakdirkan untuk membimbing umat manusia melalui masa kesengsaraan ini. Imam Mahdi akan menjadi orang yang memiliki ketakwaan, kebijaksanaan, dan keberanian yang luar biasa. Seorang pemimpin sejati yang akan menyatukan orang-orang beriman dan berdiri teguh melawan arus kepalsuan. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, pasukan yang saleh akan bangkit untuk menantang tirani Dajjal. Tentara ini, yang terdiri dari orang-orang beriman yang paling tulus dan taat, akan mewujudkan semangat Islam yang sebenarnya. Berjuang bukan untuk keuntungan duniawi, tetapi untuk pelestarian iman dan keadilan. Mereka akan menjadi bukti kekuatan keyakinan yang abadi, contoh cemerlang dari keberanian dan ketahanan dalam menghadapi rintangan yang luar biasa. Pemerintahan Imam Mahdi akan dicirikan oleh keadilan, kasih sayang, dan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Dia akan membangun kembali aturan hukum, memberantas korupsi, dan memulihkan perdamaian dan harmoni ke dunia yang dirusak oleh konflik dan penipuan. Kedatangannya akan menandai titik balik dalam perjuangan melawan Dajjal, gelombang harapan di dunia yang diselimuti kegelapan. Perjuangan melawan Dajjal tidak akan terbatas pada medan perang fisik. Ini akan menjadi pertempuran untuk hati dan pikiran umat manusia, bentrokan antara kebenaran dan kepalsuan, iman dan penipuan. Imam Mahdi dan para pengikutnya akan melawan kebohongan Dajjal dengan kebenaran Islam yang tak tergoyahkan, melawan ilusinya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan pada keesaan Allah. Periode ini akan menjadi bukti kekuatan iman sejati, menunjukkan bahwa bahkan dalam menghadapi cobaan yang tak terbayangkan, mereka yang berpegang teguh pada keyakinan mereka pada akhirnya akan menang.